Oke, kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu kita akan masuk ke dalam if tunggal. Kalau tadi kita sudah masuk ke sum if, ada if-nya, berarti udah jika ada syaratnya. Kita lanjut ke if tunggal. Nah, sebenarnya if tunggal ini juga tidak lepas dari operator-operator di matematika. Contohnya ada sama dengan, ini fungsinya sama dengan artinya. Ini contoh A1 sama dengan B1. Lalu yang kedua lebih kecil dari. Ini saya kira kalian tidak asing, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lalu tidak sama dengan menggabungkan set. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian ini juga bisa ditulis di dalam materi ya. Kita langsung ke if tunggal. If tunggal itu if berarti jika. If tunggal fungsinya apa? Adalah fungsi dari if tunggal adalah mencari data dengan satu kriteria atau syarat. Sudah masuk ke uji logika ya. Jadi logikanya kalau terpenuhi, kamu terima cintanya kalau kamu memiliki motor FU. Berarti kalau tidak memiliki motor FU tidak diterima. Itu logikanya seperti itu ya. Nah, rumusnya adalah jika tes logika ini, nanti tes logikanya ini apa? Syaratnya itu apa? Kondisinya itu seperti apa? Nah, kalau kondisi tes logikanya terpenuhi, maka di sini akan dituliskan kondisi terpenuhinya mau ditulis apa, atau yang bernilai true atau benar ya. Nah, selain itu akan ditulis dengan kondisi yang tidak terpenuhi atau false, kondisinya salah. Kalau tadi saya cerita di atas motor FU, berarti kalau ini motor FU-nya ada, berarti terpenuhi, true. Kalau cuma motor dapatnya grand, ya tidak terpenuhi, otomatis salah seperti itu. Sehingga kalau kita lihat contoh ya, lihat contohnya adalah sama dengan if E9 kalau bernilai K maka akan ditulis kawin, kalau selain itu akan ditulis jomblo. Jadi lihat di sini, lihat di contoh kasusnya. Kita analisa satu persatu ya. Di rumus jomblo ini tertulis rumus seperti ini. If E9, jika E9 adalah ini, kita lihat E9 ya, E9 berarti ini B ya. Jika E9 tertulis atau ditampilkan huruf K, kalau ini terpenuhi maka akan ditulis kawin. Kalau tidak terpenuhi maka akan ditulis jomblo. Sehingga rumus di sini adalah ya, rumus di sini adalah sama dengan if ya, kurung buka, kita masukkan selnya, tes logikanya ini. Jika apa? Jika E9 sama dengan huruf K seperti ini, kalau benar maka akan ditulis kawin. Kawin. Kalau tidak, selain huruf K maka akan ditulis jomblo. Jones, jomblo nes. Nah, enter. Nah, sehingga kalau ini B maka ditulis jomblo. Kalau ini K maka harus muncul kawin. Ini K. Jadi kalau B dia jomblo. Kalau D dia juga jomblo. Kalau E dia juga akan jomblo. Kenapa? Karena selain huruf K maka akan ditulis jomblo. Di sini dilihat. Selain huruf K. Nah, di sini kalau kita tulis K maka akan muncul kawin seperti ini. Jadi sama, kita tinggal tarik aja ke bawah. Sehingga kalau ini K kawin, kalau ini C berarti muncul jomblo ya. Kalau ini K akan muncul kawin, kalau ini R misalkan maka dia jomblo karena selain huruf K akan ditulis jomblo ya. Ini K ditulis kawin, kalau selain itu akan ditulis jomblo. Nah, untuk yang kelulusan, nah ini juga sama ya. Ini sama dengan nilai if ya. Kita akan mencari nilainya if. Ini apa syaratnya? Jika G9 ngapain? Jika G9 lebih besar, jadi dengan kode lebih besar seperti ini. Lebih besar, misalkan kita buat lebih besar sama dengan 75 seperti ini, maka akan ditulis, kalau betul akan tulis lulus. Selain itu akan ditulis gagal. Nah, seperti ini. Nah, sama, kita tinggal tarik ke bawah. Fungsi. Ya.
Ini 90 lulus. Kenapa? Karena 90 itu lebih besar sama dengan 75. Tapi kalau kita diberi 60, maka dia akan gagal. Kalau kita diberi 75, dia akan lulus. Kenapa? Karena syaratnya adalah lebih besar sama dengan 75. Tapi kalau cuma lebih besar saja, sama dengannya saya hapus, kita lihat, dia akan gagal. Kenapa? Karena di rumus kita lihat, jika G9 lebih besar 75, akan lulus. Apakah 75 sama dengan lebih besar 75? Tidak. Jadi 75 ini sama dengan 75. Jadi di sini akan muncul gagal. Tapi kalau kita beri tanda sama dengan seperti ini, dia akan muncul lulus. Itu ya guys ya. Jadi ini kalau 80 dia akan lulus. Ini kalau 50 dia akan gagal. Dia 75 akan lulus. Ini 90 dia akan lulus. Atau mungkin kita ganti 40, dia akan gagal. Jadi harus syaratnya terpenuhi baru akan bernilai benar. Jadi di sini ya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi rumusnya adalah kalau bernilai benar terpenuhi maka true, kalau kondisinya tidak terpenuhi adalah false, gitu ya. Nah, kita ulangi lagi, saya ulangi lagi satu kali bahwa if ini berfungsi untuk mencari sesuatu yang menggunakan syarat jika. Jadi di sini kalau saya ulang tadi, di sini syaratnya adalah K akan muncul kawin. Di sini sudah menggunakan angka ya. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau karakternya syaratnya adalah berupa huruf, dia akan seperti ini, ada tanda petiknya. Tapi kalau syaratnya menggunakan angka, tidak perlu menggunakan petik ya. Tidak perlu menggunakan petik. Nah, tidak perlu menggunakan petik di sini 75. 75 ini karena sudah berupa angka, dia akan menghitung secara otomatis, akan mencari secara otomatis. Kita punya robot, jadi kita tinggal mengatur saja bagaimana robot itu bekerja. Tapi kalau menggunakan huruf, seperti ini, menggunakan huruf ya. Nah, dia harus ada tanda petiknya K, baru muncul yang benar, lalu dimunculkan yang salah. Kalau yang sini menggunakan angka, jadi if klik seperti ini, langsung aja sama dengan lebih besar sama dengan seperti ini 75. Nah, tidak menggunakan petik. Oke, itu yang materi yang kedua. Nanti kalian bisa mengatur ya, mempraktekkan di dalam komputer kalian seperti itu ya. Jadi langsung dipraktekkan biar nanti melihat inilah sudah menggunakan if, jadi kita sudah mulai menggunakan logika. Oke, itu dulu dari saya di pertemuan ke-10 ini. Kalau ada salah mohon maaf. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap jaga jarak dan menggunakan masker, kurangi berkumpul dengan orang-orang yang tidak diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.